Guys, Bismillah, Assalamualaikum. Insyaallah kali ini kita akan membahas tentang huruf waw dalam bahasa Arab. Ulama-ulama kita mengidentifikasi bahwa kurang lebih sekitar 16 waw dalam bahasa Arab itu. Di antaranya ada yang dinamakan wawul haliyah, kemudian wawul ma'iyah, kemudian wawul ataf, wawul qasam, wawul ibtidaiyah atau istinafiyah, kemudian wawul jaza, kemudian wawul ma'iyah, kemudian ada namanya wawul jamaah, kemudian waw yang lainnya. Yang menarik perhatian saya di sini ada yang dinamakan wawu samaniyah. Pernah dengar nggak yang dinamakan wawu samaniyah? Pelopor atau pendukung adanya yang dinamakan wawu samaniyah adalah Ibnu Khalawiyah. Ibnu Khalawiyah ini merupakan ulama nahu, ahli bahasa yang hidup di abad ketiga Hijriah. Beliau orang Hamdan, Iran sana. Kalau dari tempat saya ini, dari Said area, Karachi, kemudian ke perbatasan Sirsa ke Balochistan, kemudian perbatasan Iran, dari Iran kemudian ke Hamzan atau Hamdan. Kurang lebih sekitar 1 hari by driving. Beliau hidup di tahun 285 Hijriah. Abu Abdullah bin Al-Husain Al-Hamdani atau Al-Hamdani, ulama kenamaan di tahun 314. Kemudian beliau hijrah ke Baghdad dan banyak mengambil ilmu pengetahuan, terutama dalam disiplin ilmu gramatika Arabia atau an-nahwu was-sarf, kemudian belajar tafsir, belajar Al-Quran kepada guru-guru kenamaan, maha guru seperti Ibnu Duraid, kemudian Ibnu Mujahid di Baghdad sana. Beliau dianggap sebagai penengah antara mazhab Nahu, Kufi dan Basra. Oleh beliau ketika dibacakan atau memberikan penjelasan tentang waw samaniyah, beliau mengetengahkan surah Al-Kahfi di ayat 22 yang mengatakan sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil ghaib wa yaquluna sab'atun. Syufta al-kalam bizabda lima qablaha min ghairi wa fajatan gai harfu waw fi hadhihi wa saminuhum kalbum, tiba-tiba saja ada huruf waw di situ. Ibnu Khalawiyah kemudian memberikan identifikasi bahwa ini yang dinamakan waw samaniyah. Oleh Imam Syabahsari dalam Kasyaf beliau membantah bahwa sebenarnya itu bukan waw samaniyah. Ulama-ulama yang mendukung, tentunya ada yang ulama yang mendukung bahwa itu waw samaniyah, ada juga yang tidak mendukung tentang peristilahan huruf waw. Az-Zamakhsyari mengatakan ketika menafsirkan ayat itu dinamakan wawul haliyah atau waw muakkada li taukidi lusukus sifat bil mausuf. Jadi dia merupakan waw taukid yang memperkuat tentang bahwa sebenarnya yang ada adalah 7 plus 1. 7 plus 1 artinya 8, bahwa 7 penghuni gua pada waktu itu dan delapan dengan anjingnya. Itu yang dikembangkan oleh atau yang disampaikan oleh Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf beliau. Ulama-ulama yang searah dengan beliau, sepandangan dengan beliau seperti Sa'alabi juga mengetengahkan tentang adanya waw samaniyah atau waw samaniyah. Orang-orang Arab memiliki kebiasaan ini yang disampaikan oleh Sa'alabi dalam kitab beliau Fiqhul Lugha wa Asrarul Arabiyah. Beliau mengatakan bahwa orang Arab memiliki kebiasaan ketika melakukan penghitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wa 8. Al-Hariri juga dalam kitab beliau Duratul Gawas fi Awkhamil Khawas beliau memiliki pembahasan khusus tentang huruf waw dan merilis tentang keberadaan
wawu as-samaniyah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khalawi atau Abdullah bin Al-Husain. Contoh lain, Ibnu Khalawiyah kemudian memberikan contoh lain dalam menguatkan pandangan beliau, misalkan di surah At-Taubah ayat 112, at-taibuna al-abiduna al-hamiduna saihuna raki'una sajiduna al-amiruna bil ma'ruf faja'atan gai waw wannahuna 'anil munkar. Tiba-tiba ada waw dan diidentify bahwa waw tersebut adalah waw as-samaniyah. Kita ulang dari awal. At-taibuna, abiduna, hamiduna, saihuna, raki'una, sajiduna, al-amiruna bil ma'ruf wa tamaniya wa annahuna 'anil munkar. Waw pada sebelum annahuna 'anil munkar oleh Ibnu Khalawiyah juga diartikan atau diidentifikasi sebagai waw as-samaniyah. Di ayat lain beliau kemudian kemukakan lagi, contoh di surah Az-Zumar ayat 73, beliau mengatakan bahwa hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Kata-kata wa futihat oleh kalangan umum ahli nuhat mengatakan itu adalah waw haliyah, akan tetapi Imam Ibnu Khalawi mengatakan bahwa itu juga dinamakan waw samaniyah dengan ketentuan bahwa pintu-pintu surga ada 8. Makanya dikatakan atau ditambahkan kata-kata wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanat wa salamun alaikum. Ada orang yang kemudian datang membantah pandangan Ibnu Khalawi dengan mengatakan bahwa kenapa di surah Al-Hasyr ayat 23 wallahu alladzi la ilaha illahu al-maliku al-qudusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir. Kenapa tidak ada waw wal mutakabbir di situ? Ibnu Khalawi yang menjawab tantangan tersebut bahwa pada dasarnya nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada bilangan 7 atau bilangan 8, akan tetapi asmaullah Subhanahu wa taala husna lebih daripada yang kita perkirakan. Yang kita ketahui kurang lebih sekitar 99 nama. Walillahi al-asmaul husna fad'ulah. Nah, itu yang disampaikan Ibnu Khalawi ketika membantah pandangan-pandangan orang yang mengatakan bahwa tidak ada yang dinamakan waw as-samaniyah. Mudah-mudahan insyaallah ini merupakan tambahan pengetahuan buat kita. Bagi yang sudah mengetahuinya, tambahkan di kolom komentar terkait dengan waw as-samaniyah ini. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Guys, bismillah, assalamualaikum. Insyaallah kali ini kita akan membahas tentang huruf waw dalam bahasa Arab. Ulama-ulama kita mengidentifikasi bahwa kurang lebih sekitar 16 waw dalam bahasa Arab itu. Di antaranya ada yang dinamakan wawul haliyah, kemudian wawul ma'iyah, kemudian wawul ataf, wawul qasam, wawul ibtidaiyah atau istinafiyah, kemudian wawul jaza, kemudian wawul ma'iyah, kemudian ada namanya wawul jamaah, kemudian waw yang lainnya. Yang menarik perhatian saya di sini ada yang dinamakan waw samaniyah. Pernah dengar nggak yang dinamakan waw samaniyah? Pelopor atau pendukung adanya yang dinamakan waw samaniyah adalah Ibnu Khalawiyah. Ibnu Khalawiyah ini merupakan ulama nahu, ahli bahasa yang hidup di abad ketiga Hijriah. Beliau orang Hamdan, Iran sana. Kalau dari tempat saya ini, dari Said area, Karachi, kemudian ke perbatasan Sirsa ke Balochistan, kemudian ke perbatasan Iran, dari Iran kemudian ke Hamzan atau Hamdan. Kurang lebih sekitar 1 hari by driving. Beliau hidup di tahun 285 Hijriah. Abu Abdullah bin Al-Husain
Al-Hamdani atau Al-Hamdani, ulama kenamaan di tahun 314. Kemudian beliau hijrah ke Baghdad dan banyak mengambil ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu gramatika Arabia atau an-nahwu was-sarf, kemudian belajar tafsir, belajar Al-Quran kepada guru-guru kenamaan, maha guru seperti Ibnu Duraid, kemudian Ibnu Mujahid di Baghdad sana. Beliau dianggap sebagai penengah antara mazhab Nahu, Kufi dan Basra. Oleh beliau ketika dibacakan atau memberikan penjelasan tentang waw samania, beliau mengetengahkan surah Al-Kahfi di ayat 22 yang mengatakan sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajaman bil ghaib wa yaquluna sab'atun. syufta al-kalam bi zabda lima qablaha min ghairi wa fajatan ghai harfu waw fi hadhihi wa thaminuhum kalbum, tiba-tiba saja ada huruf waw di situ. Ibnu Khalawiyah kemudian memberikan identifikasi bahwa ini yang dinamakan waw samania. Oleh Imam Syamahsari dalam Kasyaf beliau membantah bahwa sebenarnya itu bukan waw samania. Ulama-ulama yang mendukung, tentunya ada yang ulama yang mendukung bahwa itu waw samania, ada juga yang tidak mendukung tentang peristilahan huruf waw. Az-Zamakhsyari mengatakan ketika menafsirkan ayat itu dinamakan waul haliyah atau waw muakkada li taukidi lusukus sifatu bil mausuf. Jadi dia merupakan waw taukid yang memperkuat tentang bahwa sebenarnya yang ada adalah 7 plus 1. 7 plus 1 artinya 8, bahwa 7 penghuni gua pada waktu itu dan delapan dengan anjingnya. Itu yang dikembangkan oleh atau yang disampaikan oleh Zamakhsyari dalam Al-Kasyaf beliau. Ulama-ulama yang searah dengan beliau, sepandangan dengan beliau seperti Sa'alabi juga mengetengahkan tentang adanya waw samania atau waw samania. Orang-orang Arab memiliki kebiasaan ini yang disampaikan oleh Sa'alabi dalam kitab beliau Fiqhul Lugha wa Asrarul Arabiyah. Beliau mengatakan bahwa orang Arab memiliki kebiasaan ketika melakukan penghitungan wahid, itnain, talata, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, wa thamaniyah. Al-Hariri juga dalam kitab beliau Duratul Gawas fi Awkhamil Khawas beliau memiliki pembahasan khusus tentang huruf waw dan merilis tentang keberadaan waw as-samaniyah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khalawiyah atau Abdullah bin Al-Husain. Contoh lain, Ibnu Khalawiyah kemudian memberikan contoh lain dalam menguatkan pandangan beliau, misalkan di surah At-Taubah ayat 112, at-taibuna al-abiduna al-hamiduna saihuna raki'una sajiduna al-amiruna bil ma'ruf fajatan gay waw wannahuna adil munkar. Tiba-tiba ada waw dan diidentify bahwa waw tersebut adalah waw as-samaniyah. Kita ulang dari awal. At-taibuna, abiduna, hamiduna, saihuna, raki'una, sajiduna, al-amiruna bil ma'ruf wa tamaniya wa annahuna adil munkar. Waw pada sebelum annahuna anil munkar oleh Ibnu Khalawiyah juga diartikan atau diidentifikasi sebagai waw as-samaniyah. Di ayat lain beliau kemudian kemukakan lagi, contoh di surah Az-Zumar ayat 73, beliau mengatakan bahwa hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Kata-kata wa futihat oleh kalangan umum ahli nuhat mengatakan itu adalah waw haliyah, akan tetapi Imam Ibnu Khalawi mengatakan bahwa itu juga dinamakan waw samaniyah dengan ketentuan bahwa
pintu-pintu surga ada 8. Makanya dikatakan atau ditambahkan kata-kata wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanat wa salamun alaikum. Ada orang yang kemudian datang membantah pandangan Ibnu Khalawi dengan mengatakan bahwa kenapa di surah Al-Hasyr ayat 23 wallahu alladzi la ilaha illahu al-maliku al-qudusu as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir. Kenapa tidak ada waw wal mutakabbir di situ? Ibnu Khalawi yang menjawab tantangan tersebut bahwa pada dasarnya nama Allah atau sifat Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas pada bilangan 7 atau bilangan 8, akan tetapi asmaullah Subhanahu wa taala husna lebih daripada yang kita perkirakan. Yang kita ketahui kurang lebih sekitar 99 nama. Walillahi al-asmaul husna fad'ulah. Nah, itu yang disampaikan Ibnu Khalawi ketika membantah pandangan-pandangan orang yang mengatakan bahwa tidak ada yang dinamakan wawu as-samad. Mudah-mudahan insyaallah ini merupakan tambahan pengetahuan buat kita. Bagi yang sudah mengetahuinya, tambahkan di kolom komentar terkait dengan wawu as-samad ini. Minallahil musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.